Tak sur kau skip. Masuk, masuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Yohanes 17 ayat 5. Suka komen, udah makan? Makanlah biar bisa komen, ya kan? Thank you ya. Jadi sebenarnya komentarmu ini kuangkat dari percakapanmu dengan temanku seiman, ya. Dimana beliau itu bukanlah seorang mualaf, tetapi kau ajukan beberapa ayat Alkitab untuk dibacanya. Jadi sebagai teman seiman yang baik, aku yang pasang badan. Kenapa? Karena aku yang sudah lama berkecimpung di dunia peralkitaban, gitu Cinta. Jadi Yohanes 17 ini kira-kira dirimu tahunya ini apa? Ya kan? Jadi Cinta, kita nggak bisa membaca sesuatu itu atau menyimpulkan sesuatu hanya dari satu ayat. Harus satu pasal dia supaya sah, ya kan? Minimal satu pasal. Bila perlu satu buku, satu kitab ini. Kitab Yohanes ada 21 pasal, ya kan? Pasal yang ke-17, Yohanes 17 ini ada 26 ayat. Tentang apakah ini Yohanes 17 ini? Ini tentang doa. Yesus berdoa kepada Bapanya, ya, ketika menjelang-jelang penyalipan. Disclaimer, aku mengetahui persis semua cerita kisah penyalipan, tapi aku tidak mengimaninya, ya Cita. Jadi kan di ayat 5 ini beliau meminta agar dimuliakan oleh Bapanya, kan gitu ya, berdoa supaya dimuliakan. Jadi kalau kau baca dari ayat 1 sampai ke ayat 26, di situ berulang-ulang Yesus mengatakan kepada Bapanya agar dunia tahu bahwa aku ini adalah yang engkau utus, gitu. Berulang-ulangnya berapa kali? 6 kali coy. 6 kali dari ayat 1 sampai 26 baca. Ada 6 kali Yesus mengatakan supaya dunia percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Itu. Ada lagi katanya supaya dunia tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kenapa dirimu tidak membesarkan hal-hal yang berulang-ulang diucapkan Yesus ini? Itu. Kemudian ada lagi kau suruh untuk dibaca tentang di Injil Yohanes yang mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, ya kan? Kenapa enggak kau suruh juga dibacanya Yohanes 5 ayat 30 bahwa aku tidak bisa berbuat apa-apa? Jadi Cinta, ini yang mau kukatakan di sini, nggak usah sodor-sodorkan ayat kitab suci yang kau anggap kitab sucimu kepada orang yang berseberangan iman denganmu. Kau aja yang baca, kau pelajari banyak-banyak gitu. Karena dia juga punya ayat suci, kitab suci yang untuk dipelajarinya, yang untuk dihidupinya, gitu loh maksudnya. Saling menghargai kita ini, nggak usah suruh-suruh orang membaca ayat-ayat dari kitab sucimu. Baca aja sendiri, hidupi gitu loh. Masuk kan? Thank you. Ini parah nih. I think I'm losing my mind. Allah Subhanahu wa Ta'ala aja berdoa sama Muhammad. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama malaikat lebih rendah kedudukannya ketimbang Muhammad. Nah inilah ya kan, buhator nanti. Ini namanya dirimu membuat kesimpulan saya nak jidat Cinta. Gak laku ini, mana laku kayak gitu. Seorang mahasiswa sampai ke tahap kesimpulan dalam pembuatan skripsi butuh proses yang panjang, butuh buku-buku sebagai referensi, butuh data-data pendukung, butuh penelitian, survei dan lain-lain sebagainya. Itu pun setelah ke kesimpulan belum tentu juga tepat. Apalagi seperti dirimu mendengar secul, membaca sedikit, tidak tahu apa-apa, membuat suatu kesimpulan, itu mersamburetan, ngaur namanya, ya. Kau dengar atau kau baca di Al-Ahzab ayat 56 bahwa Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi, itu betul tertulis. Tetapi kau harus paham apa yang dimaksud dengan salawat itu. Salawat itu berasal dari kata salah, bentuk jamah dari salah. Tahu jamah kan? Plural, tidak tunggal dia. Jadi bisa dikatakan sebagai doa, diartikan sebagai pujian, rasa cinta, rasa kagum, penghargaan, penghormatan, bisa rahmat, ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersalawat kepada Nabi, artinya Allah merahmati Nabi sebagai kekasihnya, sebagai Nabi terakhir yang diutusnya. Setelahnya tidak ada lagi Nabi yang datang, ya kan? Masuk.
Masuk. Dan ketika kami berselawat itu bentuk pengorbangan kami, penghormatan, rasa cinta, rasa kagum dan lain sebagainya. Begitu, ya. Jadi nggak usahlah kau rono rene. Kedudukan Nabi Muhammad lebih tinggi atau Allah Subhanahu Wa Taala lebih rendah. Jangan malu-maluin lah. Di sini kau tulis Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanahu Wa Taala itu nama artinya maha suci dan maha tinggi. Kalau udah disebutkan maha tinggi, apakah masih ada lagi di atasnya? Udah maha tinggi? Ada. Jadi Allah kami nggak bisa disetarakan atau dilampaui, ya kan? Nggak bisa disetarakan dengan siapapun, nggak bisa dilewatin, melebihi, nggak. Tetap kita semua kita umat itu lebih rendah, nggak bisa lebih tinggi atau sama pun nggak bisa 3 in 1 atau 2 in 1. Yang bisa 3 in 1, 2 in 1 itu sampo lah atau kopi, ya kan. Thank you. Ini parah nih. Bubur kacang hijau. Bubur kapal hijau. Bubur kacang hijau. Bubur mangga hijau. Terus artinya selawat dalam bahasa Indonesia apa? Campung 99 ku balas kau pakai fitinnya. Karena kalau ngetik di kolom komentar itu nggak cukup ruangnya, waktu pun banyak terpakai, ya kan. Kemudian udah adanya beberapa yang menjelaskan pada dirimu, tapi kau tetap ngeyel. Kalau di translate di Google itu doa. Nah, jadi kalau selawat, Allah berselawat artinya Allah berdoa gitu. Tidak cinta, ya. Jadi memang kalau tidak paham sama sekali bahasa Arab itu kan sulit, apalagi ada sentimennya sedikit dengan agama Islam, udahlah, itu pasti penolakan itu. Cuman aku mau menjelaskan juga, aku juga harus menjelaskan karena kau ngotot juga bertanya, ya kan, aku ngototlah menjawab. Jadi cinta, seperti di titikku sebelumnya, bahwa sholawat itu bentuk jamahnya dari sholah. Sholah itu doa, ya. Bentuk jamah artinya pengertian yang lebih dari satu. Jamah itu lebih dari satu artinya. Jadi bukan hanya doa saja, bisa penghargaan, bisa penghormatan, bisa ungkapan rasa cinta ataupun kasih, bisa rahmat, bisa merahmati. Jadi ketika sholawat dari Allah, Allah merahmati Nabi, gitu. Tergantung konteks kalimatnya, tergantung dari siapa sholawat itu datang, tergantung konteks ayatnya. Seperti itu cinta. Bisa lah ya aku gambarkan dengan di bahasa Inggris lah mungkin, supaya dirimu bisa terbuka sedikit otak-otak itu, ya kan. Kita kasih contoh please lah dari bahasa Inggris, ya. Please itu bukan hanya satu arti aja kan. Please bisa artinya silahkan, bisa memohon, ya, bisa permintaan tolong, ya kan. Tergantung kita meletakkan please ini di mana gitu. Kalau aku bilang come in please, silakan masuk, kan gitu. Kalau dibilang please give me one more chance, oh mohon kasihlah aku satu kesempatan lagi, ya. Terus contohnya give me 1 glass of water please, tolong kasih aku 1 gelas air lah. Itu masuk nggak? Kalau nggak masuk lagi gimana itu? Jalan-jalan dulu ke si Pia. Ngapain nengok patung. Thank you.